Ya, selamat siang. Saya Dr. Ferdinand Simanjuntak akan memaparkan tentang anatomy of middle ear. Baiklah, kita mulai saja. Sesi pertama. Ini middle ear. Middle ear terbagi dari 4 aspek. Kita melihat dari cavum tympani, aspek superior, inferior, posterior, kemudian anterior. Dari sini kita akan memulai dari setelah membran timpani kita singkap. Kita akan melihat bahwa ada ruang di middle ear yaitu retrotimpanum, protimpanum, hipotimpanum, dan epitimpanum. Kita bahas satu-satu. Untuk epitimpanum kita bahas epithelium diafragma, timpanum isthmus, dan fasciana. Dan ini retrotimpanum. Retrotimpanum terbagi menjadi 2 aspek yaitu superior dan inferior retrotimpanum. Batas atas dari superior retrotimpanum kita lihat ada pyramidal eminence, tempat keluar dari musculus stapedial mengarah kepada stapes, di mana di stapes ini ditemukan adanya oval window. Oval window menjadi aspek yang kita lihat pertama kali. Kemudian dari situ kita akan melihat adanya posterior sinus yang dibentuk dari oval window dengan pyramidal eminence, di mana di situ ada beberapa macam varian anatomi. Kemudian dibatasi dengan ponticulus, sekat pertama dari superior retrotimpanum. Di bawahnya ada sinus, yaitu sinus tympanicus. Kemudian di bawahnya ada subiculum. Subiculum membagi antara sinus timpani menjadi dengan subtimpani sinus. Subtimpani sinus akan berbatasan bawah dengan funiculus. Funiculus adalah batas bawah dari retrotimpanum bagian posterior, retrotimpanum posterior. Oke, dari sini kita akan lanjutkan untuk melihat di sini gambar anatomi. Kita lihat di sini ada pyramidal eminence mengeluarkan musculus stapedial ke stapes. Kemudian di sini ada oval window yang ada ruangan yang kita sebut dengan posterior sinus, beririsan dengan ruangan dari pyramidal eminence dengan berbagai macam variannya. Ada overhang yang mungkin kita akan melihat di bawah pyramidal eminence yang menjadi tempat lokus dari patologis yang akan kita evakuasi atau kita operasi, sehingga menjadi kewajiban kita untuk selalu melihat adakah patologis yang tertinggal di situ. Kemudian ini adalah ponticulus pertama, batas dari posterior sinus dengan sinus timpani. Ada ponticulus, kemudian dipisahkan oleh subiculum. Subiculum menjadi bawahnya adalah ruang sinus subtympanicus, kemudian dibatasi oleh funiculus dari bagian dari retrotimpanum. Sinus subtimpanus sendiri memiliki fustis sebagai penunjuk arah ke round window, sehingga kita tidak menjadi salah dalam arti menentukan round window di bawah dari promontorium. Ini ponticulus. Ponticulus dari variannya kita bagi menjadi 3. Ada yang klasik, artinya memiliki batas yang tidak ada hubungan antara posterior sinus dengan sinus tympanicus, kemudian tidak adanya batas atau berbatas tapi ada rongga di bawahnya. Ini menentukan kita untuk manuver evakuasi patologis. Kemudian ini subiculum, sekat kedua dari retrotimpanum, memisahkan antara subtimpanum dengan sinus timpani. Begitu juga dengan varian anatominya, ada yang absens dari subiculum, ada yang terdapat celah di bawahnya, kemudian ada juga yang menjadi padatan, artinya tidak terdapat hubungan antara kedua sinus tersebut. Kemudian ini retrotimpanum. Retrotimpanum funiculus yang saya maksud adalah memiliki juga varian memiliki bridge atau absen dari pilar tersebut. Bridge itu artinya ada jembatan namun bawahnya terdapat celah, kemudian bridge itu merupakan padatan sehingga tidak dapat dilalui oleh air sel. Kemudian ini pyramidal eminence. Pyramidal eminence adalah tempat keluar dari musculus stapedial yang akan berikatan langsung dengan stapes. Dimana kita lihat di ruangan bawah pyramidal eminence ini terdapat rongga yang mungkin akan menyimpan patologis penyakit yang mungkin akan membuat kita menjadi melihat bagaimana cara mengeluarkan patologis tersebut. Dari yang pertama variannya tidak terdapat celah atau overhang, kemudian
ada sedikit masuk ke dalam posterior sinus, kemudian ada yang overhangnya dalam. Dari retor tympanum, sinus pertama yang kita temui dari superior yaitu sinus timpani. 3 varian juga yang akan kita temukan dalam berbagai anatomi. Pertama, small sinus timpani atau tidak ada celah sehingga kita mudah untuk melakukan evakuasi. Kemudian deep sinus sedikit agak masuk tapi mungkin masih bisa dengan endoskopi. Namun tipe C ini mungkin kita akan membutuhkan combined approach yaitu menggunakan mikroskop. Retor tympanum inferior retor tympanum juga terbagi menjadi bagian yang kita perhatikan adalah subtympanous sinus. Jadi yang jadi perhatian adalah kita lihat funiculus, di atasnya ada fustis itu menuju ke round window. Round window adalah marka yang di atasnya kita sebut itu tegmen timpani. Kemudian ini epitympanum terbagi menjadi lateralnya dibatasi oleh sputum. Sputum itu akan kita buang untuk kita melihat area epitympanum yang kemudian akan menghubungkan ke antrum dan ke mastoid. Epitympanum menjadi 2 bagian anterior dan posterior, dipisahkan oleh crista transversa dari tulang diantaranya kita sebut dengan cork, kemudian dengan tensor fold yang kita akan menutup area diafragma timpani sehingga aliran udara sebenarnya bukan melalui sini untuk sampai ke antrum maupun ke mastoid. Ini epitympani anterior. Anterior itu adalah dibagi menjadi ligamentum-ligamentum yang menutup area tersebut. Untuk anterior mungkin akan terdapat varian dari tensor fold yang vertikal ataupun yang horizontal. Epitympanum terbagi menjadi area yang sulit untuk dilihat dengan mikroskop, tapi mudah mungkin akan kita temui jika kita menggunakan endoskopi, mungkin yang 45 derajat sehingga kita bisa melihat lateral dari encodomalial ligamen atau fold, kemudian lateralnya dipegang oleh malleal fold. Epitympani sendiri membahas tentang tensor fold, yaitu adalah batas antara anterior dengan protympanum dasar dari protympanum. Ini menjadi aliran udara yang akan didistribusi dari mesotympanum ke arah antrum maupun ke mastoid. Nah, ini celah yang dibuat oleh tensor fold, tidak ada celah, artinya tidak ditemukan aerasi ke arah sini, tidak mungkin lewat sini, atau yang tidak komplit ya mungkin menjadi satu pintu masuk aerasi ke arah antrum dan mastoid. Demikian pula untuk pembatas dari epitympanum anterior dan posterior dibatasi oleh transfer crista transversa yang kita sebut juga dengan cork, itu memisahkan antara anterior dengan posterior epitympanum. Kita lihat bisa gambar dari CT scan ini, tampak tidak ada hubungan antara anterior dengan posterior epitympanum. Namun yang ini ada, sehingga mungkin akan menyimpan patologis yang mungkin kita harus atasi pada saat kita operasi. Ini epitympanum diafragma yang megang peranan penting dari jalur ventilasi cavum timpani, mesotympanum ke arah epitympani. Tampak fold atau ligamentum yang memegang tulang malleus dan incus. Begitu rapatnya, dari lateral ada malleus incуда malleus fold, terus ada inferior lateral malleus, kemudian ada tensor fold di arah medialnya. Celah yang kita bahas adalah isthmus timpani. Isthmus timpani ini adalah suatu ruang yang menghubungkan antara mesotympanum ke antrum dan mastoid melalui celah yang ada di isthmus. Mungkin ini gambaran facial nerve, ya, facial nerve. Kita lihat area yang sudah tidak ada incus, hanya tinggal stapes. Nah, di stapes ini di atasnya adalah facial nerve. Superior dari kaki stapes itu adalah facial nerve, kemudian dia akan bergabung menjadi ganglion geniculatum atau kita sebut juga dengan first genu. Kemudian dia akan bercabang ke dalam menjadi facial nerve pas labirin. Kemudian di sini tampak ada bandel ini seperti selubung saraf, namun bukan saraf itu, melainkan
musculus tensor tympani atau canalis tensor tympani, sehingga kita menjadi suatu kita dapat terkelabui gitu, tapi bukan berarti dia adalah facial nerve gitu. Facial nerve akan berjalan di atasnya, di superiornya ke arah ganglion geniculatum. Kemudian ini lebak lebih jelas lagi, ganglion geniculatumnya berjalan di atas dari cochlear piriformis yang akan masuk ke dalam menjadi pars labirin. Kemudian ini tympanic isthmus. Tympanic isthmus sendiri adalah aerasi yang tadi kita bahas sebelumnya, aliran udara yang akan mengalir dari cavum tympani mesotymphanum ke arah mastoid. Ini celah yang dipisahkan oleh incus processus longus antara anterior dan posterior. Ini penting untuk kita penting untuk kita identifikasi pada saat kita operasi telinga tengah, melihat daerah sini apakah ada sumbatan ataukah ada patologis yang kita perlu koreksi sehingga aliran aerasi ventilasi udara tetap terjaga melalui celah tersebut. Kemudian ini variasi dari isthmus tympani yang terbagi menjadi anterior dan posterior melalui incus processus longus. Di sini juga ada bagian dari medial processus brevis dari incus, short processus dari incus. Kemudian ini eustacia tuba dari pembatasnya dari ke hipotimpanum dengan protiniculus. Kemudian ini protimpanum sendiri kita familiar dengan area ini. Yang kita perhatikan adalah tuba eustasi. Tuba eustasi ini berbatasan dengan superiornya itu musculus tensor canalis tensor tympani, yang di mana varian anatominya ada celah di atasnya, yaitu kita sebut supratuberoses. Ini varian dari eustasi tuba eustasi ya, di mana di dalamnya dibatasi dasarnya dengan karotis arteri karotis yang ada di bawah dari tuba eustasi, sehingga dapat menjelaskan juga prognosa dari penyakit pasien yang akan kita kita terapi. Di sini perlu kita identifikasi karena ada area yang kita sebut di sini adalah stapes, kemudian ini promontorium, artinya di depannya di arah protimpanum, di atas dari hipotimpanum berbatasan dengan protiniculus terdapat eustacia tuba. Protimpanum sendiri terbagi menjadi dua shape itu quadrangular sama triangular. Lebih mudah kita akan menghadapi area yang ada quadrangularnya karena relatif musculus tensor tympani ada di lateral dan inferior dari membatasi karotis arteri lebih tebal dari segi penulangannya. Namun tidak demikian pada triangular shape dari protimpanum, karena tidak adanya sekat sehingga membuat kita menjadi akan lebih hati-hati di daerah yang bentuknya triangular. Tidak ada sekat sehingga rawan sekali terjadi karotis arteri injury. Dan ini perdarahan akan serius walaupun istilahnya sulit dihindari. Protimpanum, proticuniculum varian ada 3 tipe. Pertama, dia berbentuk ridge atau tidak ada air cell yang bisa melewati dari sekat tersebut. Kemudian dari protiniculum itu juga ada yang sifatnya bridge hanya jembatan sehingga bawahnya bisa dilalui oleh udara. Kemudian tidak adanya itu menjadikan satu ruangan, yaitu ruangan protiniculum berbatasan dengan hipotimpanum. Hipotimpanum sendiri harus kita garis bawahi bahwa penting untuk kita identifikasi adanya overhang daerah sini, karena daerah sini ini adalah area yang berbatasan langsung dengan jugularis bulb. Jugularis bulb itu adalah cabang dari sinus sigmoid yang akan menjadi vena jugularis interna. Perdarahan daerah tersebut akan menyebabkan kita lebih akan hati-hati ketika daerah sini, karena perdarahan daerah sini akan menjadi perdarahan yang serius. Ini gambar jugularis bulb yang sudah warnanya kebiruan, bisa dilihat bahwa perbedaan antara promontorium, round window dan ini jugularis bulb. Jadi
Ketika warnanya sudah berubah begini, kita harus sudah mulai berhati-hati. Artinya tindakan manuver evakuasi patologis penyakit di sini harus lebih dengan cermat pemilihan ketajaman atau alat yang kita perlukan untuk mengeluarkan penyakitnya. Ini gambaran CT scan-nya. Gambar CT scan ini tampak bahwa jugular sebab sudah letak tinggi, sehingga hati-hati pada saat pendekatan melalui transkanal karena akan dijumpai ini di daerah hipotimpanum inferior dari cavum tympani. Kemudian ini middle ear vaskularisasi perdarahan yang akan kita perhatikan dalam kita melakukan operasi telinga tengah. Penting adanya karena akan menjadi vaskularasi prognosis dari tindakan rekonstruksi yang kita lakukan. Artinya perdarahan memang perdarahan kecil, namun ada perdarahan besar sebagai sumber asupan asupan darah ke daerah sini, sehingga kita lebih mudah untuk mengendalikan perdarahan saat operasi. Demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Berikut adalah foto-foto scraper dari orang-orang yang selama ini menjadikan acara Bos Banten ini terwujud, dari mulai persiapan sampai orang-orang yang Dewan Penasehat, Dr. Sukirman, Dr. Gustaf, dan kodiotologi, Dr. Eko, Dr. Hasadi yang menjadi mentor saya di Banten. Kemudian ini keluarga kecil saya yang ada sekarang di kodiotologi, mungkin tempat saya untuk menuntut ilmu lagi sehingga bisa bertukar pikiran, sehingga ilmu yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi pasien-pasien yang akan saya hadapi di kemudian hari. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap Kodi dan Banten. Terima kasih.